Duan Mulongdou sangat jelas. Sekarang, bukan hanya keluhannya dari Sekte Abadi Yuan Surgawi dan Sekte Abadi Shen Xiao. Variabel ini tampaknya memicu angin busuk dan hujan berdarah dari dua domain bintang besar. Terima kasih untuk semua yang Master Sekte Kui lakukan sebelum dia meninggal. Jika tidak, Duan Mulongdou tidak akan berani membayangkan konsekuensi membiarkan pembantaian seperti Sekte Abadi Shen Xiao turun. Memikirkan hal ini, Duan Mulongdou menepuk bahu Su Jiang. Menghibur. Jiang, tuanmu tidak akan berkorban dengan sia-sia, sekarang. Duan Mulongdou melihat jauh ke langit. Suasana hati muram. Sekarang, Sekte Abadi Xiao Xiao telah jatuh menjadi iblis. Rekan Taois Zong, mari kita bahas bersama. Huang Fuyan menarik napas dalam-dalam, melangkah maju. Kakak senior, sekarang prioritasnya adalah memberitahu berbagai sekte dan bergabung untuk mencegah diserang oleh Sekte Abadi. Duan Mulong menundukkan kepalanya. Meski perubahan surga yang tiba-tiba ini membuatnya berkeringat dingin, namun apa yang harus dihadapi, akhirnya dihadapi. Terlebih lagi, jika tidak ada dari mereka Golden Immortal yang dapat melakukan apapun, siapa lagi yang dapat menghentikan Sekte Abadi? Jadi Duan Mulongdou buru-buru mengeluarkan harta pembawa pesan. Dan pemberitahuan pertama adalah Sekte Abadi Bela Diri Sejati. Beberapa saat kemudian, bayangan ilusi dari Master Sekte Wu yang asli memadat. Sejujurnya, Duan Mulongdou secara proaktif memanggilnya, yang mengejutkan mantan. Bagaimanapun, belum lama ini, kekuatan yang menyerang Sekte Abadi Yuan Surgawi bersama-sama adalah Sekte Abadi Bela Diri Sejati. Namun, pada saat ini, Duan Mulongdou mengabaikan banyak orang, dan bahkan yang terdingin pun diabaikan. Jadi dia buru-buru berkata, Luo Brother, Sekte Abadi Shen Xiao, sekarang kamu terpesona. Sektemu naik turun. Tolong masuk ke keadaan persiapan segera. Nada nyaris tidak turun, dan kemudian melihat bahwa wajah Master Sekte Wu tiba-tiba berubah, dan dia tertegun, menjadi keajaiban. Kak Duanmu, kalau begitu, tapi ini penting, apakah kamu yakin? Duan Mulongdou berkembang biak dalam-dalam, terus terang. Tuan Sekte Chen dan Sekte Abadi Tiankui, saya khawatir mereka telah diracuni. Kepala Tiankui Su Jiang melarikan diri dari kematian, baru saja tiba dalam kasusku. Saat berbicara, Duan Mulongdou memindahkan harta utusan ke Su Jiang, yang menekan kesedihan. Salut berkata, Lu Senior, setelah melihat Su Jiang, wajah guru Sekte Sejati Wu ketakutan. Untuk hal sebesar itu, mantan dan Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak akan pernah bercanda. Bagaimana bisa begitu? Tiba-tiba, berita mendadak itu membuat Zensek Master Wu panik. Terlebih lagi, Master Sekte Wu yang sebenarnya tidak mengerti. Jika Anda terpesona, mengapa Anda tidak masuk lebih awal dan tetap terlambat? Apakah karena Qin Yichen? Kalau dipikir-pikir, hanya ini yang mungkin. Suara Master Sekte Sejati Wu bergetar. Saudara Duanmu, apa yang kamu lakukan sekarang? Dalam hal kekuatan, Sekte Abadi Shen Xiao kejam. Duan Mulongdou juga mengkhawatirkan hal ini. Meskipun satu Li Muchen meninggal di tangan Qin Yichen, dia memiliki lebih banyak ayah dan anak laki-laki dan menang. Kekuatan pertempuran tingkat tinggi asli dari Sekte Abadi Shen Xiao adalah untuk melihat domain bintang yang paling kuat, dan sekarang telah jatuh ke dalam iblis. Duan Mulongdou bahkan diam-diam gemetar. Jika Jiang Haoqiong dalam masalah saat ini, dia mungkin sama dengan Master Sekte Tiankui. Tamat. Dengan pemikiran ini, Duan Mulongdou bersikeras, Saudara Lu, saya akan memanggil Sekte Abadi dalam masalah ini, dan meminta guru Sekte Gongsun untuk datang dan membantu saya. Kita harus bersatu sekarang. Ekspresi real Master Sekte Wu bersemangat, tetapi juga tahu apa gambaran besarnya. Dan sekarang, Sekte Abadi Shen Xiao telah berdiri di sisi berlawanan dari berbagai sekte. Hal yang paling menakutkan adalah Sekte Abadi Shen Xiao sekarang memiliki kekuatan untuk melawan berbagai sekte. Selama Brother Duanmu mengabaikan yang pertama, Sekte Abadi Bela Diri Sejati saya bersedia untuk bergabung. Saat ini, Capricorn hanya bisa menghabiskan kesengsaraan ini dengan bergabung bersama. Setelah memberitahu Sekte Abadi Bela Diri Sejati, Duan Mulongdou mengirim pesan ke Master Sekte Tianfeng. Bayangan ilusi muncul, dan Master Sekte Tianfeng juga penasaran. Saudara Duanmu, ada apa? Duan Mulongdou hanya ingin berbicara, tetapi melihat bayangan ilusi dari Master Sekte Tianfeng sedikit mengernyit, dengan sedikit ketidakpuasan. Master Sekte Jiang? Masuk ke Sekte Abadi Tianfeng saya tanpa menyapa, itu mungkin tidak sopan. Jiang Haoqiong, Duan Mulongdou mendengar ini, tetapi terkejut dan cemas. Kakak Chen, larilah. Ambil sekte yang sama, lari. Namun, Duan Mulongdou masih selangkah lebih lambat. Kata-katanya tidak jatuh, dan dia melihat bahwa bayangan ilusi dari utusan itu tampaknya terdistorsi oleh kekuatan abadi yang melonjak. Setelah beberapa saat, bayangan ilusi memadat, tetapi sosok yang muncul saat ini adalah Jiang Haoqiong yang tersenyum. Duan Mulongdou, apakah kamu benar-benar suka bergosip? Jangan khawatir, tidak lama lagi kita akan bertemu lagi. Keganasan di antara kata-kata membuat Duan Mulongdou merosot ke tanah.
dan semua orang di aula besar hanya merasa tercekik. Sekte Abadi Tianfeng tiba-tiba melangkah ke jejak Sekte Abadi Tiankui. Setelah sekian lama, saya melihat Duan Molongdo kembali sadar dan gemetar. Cepat beritahu orang yang diberitahu. Dan Yi Chen, biarkan dia datang ke kasus saya dengan cepat. Jika Anda berada di domain bintang Tianyi, pergilah ke Sekte Gongsun. Kuasai mereka. Ni Heng, semua kembali ke akal sehatnya. Dan bahkan mereka tahu betul bahwa Sekte Abadi Shen Xiao datang ke langkah ini hari ini dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Qin Yi Chen. Jika tidak, selama bertahun-tahun, mengapa Sekte Abadi Shen Xiao, meskipun bertindak agresif, tidak jatuh ke jalur iblis? Jiang Haoqiong benar-benar gila. Untuk mencegah Yi Chen tumbuh dewasa, dia jatuh ke jalan setan. Tentu saja, semua orang tahu bahwa penyebab atau sumbu kedatangan Sekte Abadi Shen Xiao pada langkah ini terkait dengan Qin Yi Chen. Namun, itu tidak berarti bahwa Sekte Abadi Shen Xiao setelah jatuh ke jalur iblis akan terbatas pada hal ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa ambisi Sekte Abadi Shen Xiao hari ini benar-benar tidak terbatas. Hati Ni Heng bergetar, dan bahkan selalu kurang kebencian dan permusuhan. Bahkan Sekte Abadi, yang selalu menyanjungnya, dapat memainkan tangan beracun ini. Bisa dibayangkan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan Qin Yi Chen, dan mereka akan dihancurkan oleh para dewa. Bagaimana Sekte Abadi mengatasinya? Yi Chen sepertinya bersama Zhan Wuyuan. Aku akan pergi ke berita. Untuk sementara, suasana di dalam aula besar Heavenly Yuan Immortal Sekte terasa sesak. Dengan pemberitahuan Duan Molongdo, Sekte Abadi di mana-mana ketakutan ketika mendengar berita itu. Seolah-olah bencana telah datang. Untuk sementara, domain bintang ini memicu badai 1000 lapis, dan Sekte Abadi utama sangat jelas. Turbulensi saat ini bukanlah masalah sepele, dan bahkan kelangsungan hidup berbagai sekte pun tidak berlebihan. Pada saat yang sama, ras manusia ada di dalam surga suci. Suamiku, aku merasa seperti bertambah gemuk akhir-akhir ini, dan keramahan mereka di 1000 salju benar-benar sulit tapi. Di aula yang elegan, tidak ada yang tersisa dalam pertempuran, dan dia sedang memperbaiki teknik kultivasi keterampilan bela diri untuk Seng Tianfu. Dan Yixi membantu klasifikasi dan detail lainnya. Mendengar eufemisme centil yang terakhir, yang pertama meletakkan gulungan itu dan menekup jarinya. Hidung. Kamu sudah tidur begitu lama, kamu harus istirahat dulu. Tapi omong-omong, masakan Uman Rache benar-benar 10.000. Pasangan yang akhirnya bersatu kembali dengan perpisahan 1000 tahun ini akhirnya dipersatukan kembali akhir-akhir ini. Mereka seperti cat, dengan dendam dan keluhan. Dan saat mereka bermain, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu tanpa perlawanan. Dan sedikit mengernyit. Kakak Ni Heng, temukan aku saat ini sedang melakukan apa?